Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Long trim with Koma Hairstyle bersama para peserta kursus FBC Barber School memang? Thank you. Sip. Oke mas, thank you ya. Oke, kita lihat biasanya dari sudut-sudutnya. Sudutnya yang mana? Di sini kita tarik jari di sini ya. Kita tarik. Ya. Yang ini kepres nih, yang ini kepres. Yang ini nggak kepres sehingga sudah terpisah, teman-teman. Bisa lihat ya? Tuh, tinggal pisahkan. Oke. Nah, kita akan bikin kotak di sini ya. Box section ya, atau kotak atau square. Biasanya di pas bagian apex atau apex, area tertinggi di bagian kepala itu disebut apex. Oke. Kita kedepankan. Jadi memang harus santai, harus disiplin mengenai section ini. Lalu kita tarik ke sebelah sini. Sini ya Mas Dan. Nah. Kelihatan nggak? Kalau video berhenti Oh iya, oke. Biar kelihatan enaknya dari sini kali ya. Sebagian. Ya. Jadi si sisir dan jari seperti ini nih. Tarik ke sini, lihat. Kelihatan nggak ke sini Mas Dan? Aha. Yang ini lepasin aja. Toh nanti ada ketinggian yang berbeda nih. Yang ini untuk samping, yang ini untuk atas. Tuh. Sehingga langsung presisi. Gitu. Lalu kita ikat si bagian atasnya ya. Oke. Kita cek di kaca, udah lurus apa belum ya. Saya harus ngecek ke kaca. Udah sepertinya ya, udah oke. Sip. Oke. Kita sip. Nah, boleh juga dari sini kan kotak. Kita buat delta section kayak bentuk segitiga di sini, ya. Boleh nggak sebenarnya langsung dibikin kayak seahorse melengkung? Boleh juga, ya. Toh sebenarnya nanti juga disambung-sambungin sebenarnya si section ini tuh. Kenapa sih dipisah-pisah, Bang? Gitu, supaya apa? Supaya pengerjaannya lebih mudah. Karena jari kita kan cuma segini, ya. Kalau nggak kita section, kita pengen semuanya kena gitu kan susah, bener nggak? Makanya di section, dipisah-pisah dulu. Paham ya? Toh sebenarnya nantinya kita akan connecting juga. Paham ya? Gitu tujuannya. Ini section tuh. Oke. Sip. Nah, kita ambil seperti ini. Tarik. Pisahkan. Oke. Kita ambil. Kelihatan nggak? Supaya kelihatan sini ke sini. Tuh. Di sini udah kelihatan segi tiga. Oke, kelihatan ya? Prinsipnya sama tadi kayak gini nih, teman-teman ya. Oke? Gitu. Kita lipat atau kita jepit. Sip. Oke. Oke, kita santai aja ya nyukurnya ya. Oke. Sip. Udah oke. Nah, kita akan proses di sini ya. Jadi diagonal ya, di sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu dari sini juga ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke? Sip. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah body positioning ya. Posisi badan kita
harus berada di target yang akan kita potong ya. Jangan sampai body kita di sini, kita ngambilnya di sini. Tension itu tekanan saat kita menarik rambut ya. Kita ambil satu section ya. Nggak usah di bagian sini, langsung aja di sini karena ribet sini ya. Terlalu kecil. Kita buat satu section diagonal ya. Oke. Lalu kita buat cutting line atau garis potongan segi 3. Kenapa segitiga? Bisa dilihat teman-teman. Dari sini ke sini ke sini. Untuk menghasilkan graduation. Oke. Bang, kenapa disebut graduation? Nggak disebut gradasi misalkan ya. Di rambut yang panjang itu disebutnya graduation, teman-teman. Ya. Di rambut yang pendek baru disebut gradasi. Kenapa disebut graduation? Graduation kan artinya kelulusan gitu kan ya. Naik tingkat teman-teman ya. Lihat dari sini, dari tingkat yang rendah makin panjang, makin panjang. Kalau di rambut yang tipis disebut graduation atau gradasi karena di situ terlihat warna kan. Warna kulit, warna putih kan. Semakin panjang ke atas semakin warna hitam kan. Nah, di situ ada putaran warna. Gitu, makanya disebut gradasi. Oke. Jadi saya akan satu kali lagi, saya ulangi lagi. Saya akan buat section, apa namanya? Diagonal section. Terus saya akan membuat cutting line segi 3. Tujuannya supaya mempertahankan ketebalan di sini ya. Volume. Oke, kita cek. Ada kan bekasnya, lihat? Ya. Dan tension juga harus bagus, jangan sampai kendor gini, ya, oke? Jadi harus ditarik, lalu kita akan gunting sesuai dengan jari kita. Finger angle juga harus tepat ya. Finger angle tuh termasuk cutting line ya. Finger angle ini segitiga kayak gini ya. Oke. Kita ambil lagi yang di sini. Kita santai aja. Nyukurnya enggak. Oke. Nah, sip. Oke. Kita siram lagi, udah nggak basah. Nah, itu ya. Jadi, untuk motong long trim itu bagusnya setelah dikeramas terlebih dahulu. Oke. Oke, ini udah dipotong. Ini akan jadi patokan. Oke. Kita section ke sini. Oke. Nah, kita pisahkan. Lihat, kelihatan ya? Nggak kelihatan, jangan bohong. Nah, baru kelihatan ya sekarang. Kelihatan ya? Nah, oke. Sip ya, aku tarik lagi ke sini. Oke, aku di mana nih posisinya? Biar enak, biar kelihatan nih sama teman-teman. Kelihatan nggak sih? Oke. Lalu saya akan over direction. Over direction itu memindahkan rambut yang belum dipotong ke rambut yang sudah dipotong untuk jadi patokan ya. Oke. Yang ini udah dipotong nih. Nah, kita simpan jari kita di sini. Kita over direction. Oke, paham ya? Oke. Lalu kita kasih cutting line segi 3. Oke. Nah, ada Pak? Bekas potongannya ada ya. Oke, kita potong. Tension, body positioning ya harus tepat. Kenapa saya ada di sini? Ya, body positioningnya karena kalau di sini teman-teman nggak bisa lihat ya. Saya mengorbankan saya. Gitu ya. Gitu. Bagusnya body positioning itu di sini ya. Nah, cuman karena supaya teman-teman bisa ngelihat saya di sini ya, jangan ikutin karena ini beda kasusnya. Oke, paham ya? Ya. Oke, kita lanjut ke sini nih. Jadi makin ke belakang, makin tangan itu makin kena dengan kulit. Asalnya kan di sini belum kena kan? Oke, teman-teman. Segitiga kan? Di sini makin kena, ya. Sip. Oke, kita over direction lagi. Oke. Nah, ini juga ada patokan. Kelihatan nggak, Mas Dan? Ya, jadi patokan untuk melanjutkan. Jangan sampai di sini seperti ini. Nanti di sini panjang, di sini pendek. Kalau mau buat mulet gimana? Kalau mau buat mulet seperti ini. Ditarik.
Karena memang daerah bawah harus panjang, ya. Tapi kalau kita nggak akan bikin mulet ya, kita akan bikin long trim biasa. Oke, oke, kita potong. Harus sabar, harus presisi. Oke. Oke. Nanti yang sebelah sana, oke. Oke, sip. Oke. Teman-teman. Kita ulangi lagi. Kita basahin lagi ya. Biar basah. Oke. Kita kasih apa namanya? Section apa? Diagonal. Nah, udah kelihatan ya. Lalu kalau saya memindahkan rambut ini yang belum dipotong ke rambut yang sudah dipotong, apa namanya? Over direction. Oke? Oke. Oke. Nah, kita over direction ke rambut yang sudah dipotong, teman-teman. Tarik. Dan kita lihat ada nggak? Ada ya di bawahnya. Oke. Kita eksekusi. Oke. Oke. Kalau yang di sini saya sisain, takut kena ya. Tenang aja, nanti juga kesasar lagi, kepotong lagi ya. Oke. Kita ambil lagi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kita sambungin di bekas yang ini lanjut ke sini. Oke. Kita santai aja nyukurnya ya. Oke. Ini jujur saya udah lama nggak nyukur ya, gitu. Udah lama nggak nyukur ke pelanggan ataupun ngajar gitu ya. Oke, kita coba. Jadi kalau misalkan ada yang komen, wah tangannya bergetar, wajar aja ya. Oke teman-teman. Oke, nah teman-teman. Ketika kita potong rambut menggunakan tangan seperti ini dan gunting, ini akan menghasilkan potongan yang tidak sama dengan clipper. Karena kalau pakai clipper, tidak akan dapat tekstur yang kita inginkan seperti ini. Rambut tuh seperti ini. Jatuhnya rapi, jigrak dan rapi rata. Gitu. Kalau ini bervolume dan si rambut itu masih ada tekstur seperti ini. Nanti setelah di hair dryer bisa lihat. Gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Kita basahin lagi. Oke, kita agak cepet lah. Tapi saya akan ulangi lagi pertanyaan yang tadi. Ini kita buat apa nih? Section apa? Oke, kita pisahkan. Tak, seperti ini ya. Lalu kalau saya mindahin dari sini rambut yang belum dipotong ke rambut yang sudah dipotong, artinya apa? Over direction ya. Berarti over direction itu berarti memindahkan arah ya, rambut ya. Oke, kita over direction ke rambut yang sudah dipotong. Bukan rambut yang sudah dipotong yang di sini, tapi yang sebelumnya, yang sesudah tadi dipotong ya. Karena ini juga sebenarnya sudah dipotong, bukan ditarik ke sini, nanti kepanjangan. Tapi di over direction ke rambut yang tadi terakhir dipotong. Oke, kita tarik ke sini. Nah, ada ya di sini ada, kebetulan ke bawah juga pasti ada ya, kelihatan nggak? No. Jadi ketika kita eksekusi itu selalu berdasarkan guideline atau berdasarkan patokan ya. Oke. Oke, ada 5 hal ya. Nanti saya sebutkan 5 hal itu apa. Mikir dulu. Oke. Saya belum sebutkan lagi. Bahasa Inggrisnya satu lagi ada sebenarnya. Elevation atau elevasi. Nah, teman-teman ini nih yang bisa didapatkan tuh ya. Nah, ini yang rapi yang kayak gini, ini boleh dibiarkan kalau pengen natural atau memang bagusnya digunting. Nanti terakhir finishingnya ya. Oke. Kita pertama apa? Section. Oke, 1 ya. Ini apa?
over direction. Oke, over directionnya ke rambut yang udah dipotong ya, harus bawa ke bawah. Oke, over direction. Setelah di over direction, ada yang namanya elevasi atau elevation, penarikan ya. Berarti udah 3 ya, 3 istilah. Section, apalagi? Over direction, tension juga. Tension itu tekanan rambutnya harus pas, jangan ada yang kendor. Dan elevation, penarikan. Oke. Terus juga body positioning ya. Body kita ada di mana ya? Oke. Tarik. Oke. Kita santai saja, kalem aja lah ya. Oke. Sip. Oke, kita santai. Ke pelanggan juga santai aja. Karena sebenarnya pelanggan tahu grogi atau enggak grogi kita itu dilihat dari gestur kita. Semakin kalem dia juga, pelanggan juga tenang. Kalau kita merasa diburu-buru atau merasa tergesa-gesa, itu kelihatan pemulanya. Oke? Gitu. Makanya aku dibuat santai aja gitu. Ya, oke gitu ya. Kita basahin lagi. Oke, harus basah ya. Oke. Belakang sampai mana sih? Sampai sini? Enggak, sampai sini, sampai sini. Boleh sampai sini. Nanti dibalik lagi, yang ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai sini. Gitu ya. Oke, kita ulangi lagi hal yang sama. Pasti hafal dong. Section, over direction, elevation, tensionnya harus diperhatikan. Oke. Wah, gaya banget gitu. Kok bahasa Inggris ya, misalkan. Ya emang pelajarannya ini kan banyaknya bahasa Inggris. Di YouTube juga teman-teman bisa belajar. Nanti istilah-istilahnya sama. Oke. Oke. Sip. Kita section lagi. Oke, kita tarik. Oke, kita potong. Guntingnya lumayan nggak terlalu nyaman bagi aku. Oke. Oke. Nah, teman-teman lihat. Nah, sekarang udah mulai teksturnya kelihatan nih, kayak gini nih. Nanti pas kering kelihatan bagus ya. Oke. Wah, masih jelek. Ya, emang kelihatannya kalau belum jadi kelihatannya hasilnya kayak nggak rapi gitu. Nanti pas di hair dryer makin nggak rapi. Aman ya? Nggak deg-degan kan? Ya, bagus lah insya Allah ya. Jadi sebenarnya potongan samping itu ada 3 macam ya. Ada skin fade, ada taper. Taper itu yang paling tipis itu 1 ya, atau setengah lah ya, yang bisa disebut taper. Dan satu lagi namanya trim. Yang ini nih, trim. Ya, istilahnya trim kata-katanya ya. Ketiga potongan itu sebenarnya bisa saling dikombinasikan, teman-teman. Mulet, tahu mulet? Nah, itu perpaduan antara taper dan trim di bagian belakang. Jadi belakangnya sebenarnya di trim, sampingnya di taper. Tahu taper fade ya, atau di skin fade lah, sampingnya belakangnya di trim. Gitu ya. Kurang lebih. Terus potongan satu lagi ada yang namanya istilah sekarang pernah nyukur nap taper, nape taper ya. Pernah nyukur nggak yang belakangnya doang dibikin gradasi? Pernah nyukur nggak teman-teman? Siapa yang pernah nyukur? Yang belakangnya digradasiin, sampingnya mungkin nomor 3. Pernah nggak? Kemarin aku lihat ada. Hah? Atau nyukur-nyukur tapi nggak tahu namanya? Kemarin ada kok yang bikin nap taper, banyak kemarin. Di belakangnya digradasiin, sampingnya di trim atau di taper, mungkin tidak terlalu tipis, nomor 2 atau nomor 3. Kebalikan dari mulet, atasnya dibikin Korea koma hairstyle, two block, atau juga curtain atau belah tengah ya. Curtain itu belah tengah. Oke. Bisa saling dikombinasikan ketiga potongan tersebut. Oke. Kita basahin. Kita santai.
Nah, untuk menyeimbangkan kiri dan kanan, kita nggak tahu ya seberapa miring yang tadi ya. Oke, kita bisa coba ukur dari sini. Ya. Oke, kita cari yang terpendek ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sorry takut lepas. Nah, kita yang ini ya. Oke. Tadi ambil di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa tandain ini di sini. Nanti ini bisa dijadikan patokan. Gitu ya. Paham ya? Satu aja. Toh nanti jadi patokan. Oke? Gitu. Bagusnya sih yang depan sih. Aku coba ulangi lagi ya. Nah, yang ini nih. Oke. Kita ambil di sini. Segimana? Oke, segini rupanya. Nah, yang ini. Nah, ini hanya hal sederhana sebenarnya. Teman-teman boleh pakai filling juga. Ya, gitu. Ini cuman ini supaya lebih presisi aja. Paham ya? Pakai filling bisa. Saya bisa nggak pakai filling ya? Bisa aja. Cuman yang baru belajar kadang kan fillingnya belum dapat ya. Filling itu ketika teman-teman sudah melakukan berulang-ulang. Oke. Nah ini nih yang udah dipotong sama saya ya. Oke. Nah memang untuk yang sebelah kiri ini tangan kita di atas, nggak di bawah. Kalau tadi yang sebelah kanan tangan kita di bawah, paham ya? Oke. Nah ini kan patokannya ya teman-teman ya, kelihatan ya? Oke, kita akan potong. Nah, kalau kita udah punya patokan, nggak akan sampai meleset panjangnya itu. Maksudnya yang sekiri itu kurang lebih nggak akan jauh berbeda. Melesetnya nggak akan terlalu jauh. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ingat, harusnya saya itu sebenarnya di sini ya. Cuman karena saya pengen teman-teman bisa melihat, jadi saya ngorbanin saya di sini. Oke. Kita over direction ke sini ya. Kita over direction dan tekanan rambut harus bagus. Ada bekasnya ya. Jangan sampai kendor maksudnya tekanan rambutnya ya. Itu yang disebut apa? Tension. Oke. Kan saya juga nggak semata-mata bahasa Inggris ya. Saya juga menerjemahkannya ya. Oke. Bahasa Inggris misalkan sok-sokan bahasa Inggris. Misalkan ada yang bilang sebenarnya kalau ada yang bilang misalkan di komenan yang komennya tukang cukur sok-sokan bahasa Inggris. Padahal pas pelanggan minta dicukur tuh sebenarnya rata-rata bahasa Inggris. Mas, saya minta spike. Mas, saya minta undercut. Bener nggak? Itu kan bahasa Inggris, bener nggak? Mas, saya minta side part atau French crop. Kan crop itu bahasa Inggris, gitu kan? Kenapa nggak sekalian aja tahu semuanya gitu ya? Sebagian besar bahasa Inggris. Gitu, kan pelanggan tuh ngomongnya bahasa Inggris. Model-model rambut itu. Oke. Kita dapat. Oke. Kita cross check ulang ya. Karena tetap harus di cross check, udah oke. Kita coba cross check ulang. Kita section ke sana, diagonal. Oke, kita
over direction, lalu kita lihat. Oke. Nah, kebayang rambut yang ini kalau misalnya nggak diikat atau di section, tangan kita cuma selebar ini harus ngambil rambut sampai atas, kan nggak akan nyampe, benar nggak? Makanya kita section terlebih dahulu. Toh pada akhirnya disambung-sambungin juga teman-teman sebenarnya. Paham ya? Oke. Sip. Kalau saya udah kelihatan sebenarnya tuh dari atas tuh ada bekas-bekas potongannya ya. Oke. Dari bawah tarik ke sini, lalu kita elevasi, kita tarik, tensionnya harus bagus ya, jangan sampai pas penarikan gini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman udah ditarik, ya ini agak melendoy ya nggak apa-apa, kan sebenarnya ininya yang udah pas. Ya, paham ya? Nah biasanya di salon kayak gitu, salon cewek. Oke. Kita section ke bawah ya. Oke. 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 Nah, teman-teman. Sip. Kita akan section lagi. Gerah nggak teman-teman? Hah? Atau cuman saya yang gerah ya? Karena nyukur kali ya. Oke. Lihat. Ada over direction, ada direction. Ya. Kalau over direction itu mengarahkan rambut yang belum dipotong ke yang sudah dipotong. Tapi direction itu arahnya. Jadi jangan sampai arahnya harusnya ke sini, Mas tuh nariknya ke sana. Jangan, nah itu direction arahnya. Ya, gitu. Jadi kita arahkan ke rambut yang sudah dipotong. Itu direction arah. Ya, gitu. Jangan sampai Masnya nariknya ke sini. Ini over direction juga tapi arahnya salah. Ya. Harusnya ke yang sudah dipotong tadi. Ke sini ya. Tapi bukan ke sini digini. Paham ya? Oke, itu direction. Ada direction, ada over direction. Oke, kita section lagi. Oke. Ke sini, tarik. Kita potong. Oke. Jangan langsung dipotong di sini kalau susah. Nanti kena ke tangan. Mending kita ambil lagi, tarik lagi. Oh, udah nggak? Oke. Cross check ulang. Cross check ulang. Oke. Kita ke sini. Ini udah terakhir ya. Oke. Kelihatan teman-teman? Oke. Sip. Kita cek. Oke. Oke, ini agak masih panjang. Kita coba ulang-ulang. Oke, udah sih. Oke. Udah, Mas Nan, matiin dulu ya. Jadi pas penarikan belum tentu sama, saya juga tenang aja. Gitu. Tukang cukur nggak langsung jadi, langsung set begitu satu kali potong beres. Belum tentu langsung presisi juga. Ada yang namanya proses refine atau perbaikan. Gitu. Saya juga belum tentu nih sama kiri dan kanan, tapi tenang, ada proses perbaikan ya berdasarkan penglihatan mata batin. Gitu. Oke, kita cek dulu. Udah bagus ya. Mas Dan, sini Mas Dan. Oke.
Oke, nyarong seperti ini ya. Oke. Kita coba cek-cek ulang lagi. Oke, ada yang masih panjang. Ini harusnya melengkung seperti ini, Kak, teman-teman ya. Nah, kita cek. Sip, untuk sampingnya mungkin udah selesai. Belum selesai. Tapi ininya harus dibuka, ya dikonekin. Gitu ya. Oke, kita section gitu. Jadi supaya mempermudah pemotongan kita, makanya di section-section. Panjang itu kita potong. Oke, kita potong. Kita potong. Oke, kita section. Nah, lebih mudah sih, karena sudah ada potongannya. Kalau misalkan rambut atas tuh. Oke. Sip. Oke, udah. Kelihatan nggak maksudnya di sini? Ya, kelihatan. Berarti harus di sini. Oke, udah. Nah, sekarang yang sebelah sini. Ya. Kalau ini panjang ketika ditarik lebih, ya itu harusnya dipotong sih. Cuman karena berhubung rambut ini pendek dan nggak ada lebih, ya nggak mesti harus ditarik ya. Soalnya udah nggak ada lebih. Paham ya? Nah, kita tarik ke sini. Yang ini kita konekin ke rambut yang tadi udah ada patokannya. Lihat teman-teman. Tuh. Ya. Oke. Kita potong. Sip. Kurang basah rupanya. Kita section. Oke. Ini patokannya. Oke, sip. Nah, kita cross check ulang teman-teman ya. Kita cross check. Kita lihat ke sana ya, biar teman-teman bisa lihat. Oke. Udah bagus. Ada lebih. Kita cross check. Kita cross check ulang di sini. Wah, sudah agak panjang. Ya, ini sama ini. Kita ambil. Gitu. Ingat ya, saya juga belum tentu langsung pas ketika motong itu. Tapi ada yang namanya refining, memperbaiki yang udah kita potong tadi. Sip. Oke. Tenang, masih ada gunting penipis untuk merapihkan andalan kita. Gunting penipis ya. Oke. Oke. Kita rapihkan. Oke. Yang jibiraknya kita kurangi. Oke. Kita potong.
Oke. Sip. Ke sana. Oke. Kita beri sedikit. Harus hati-hati. Oke. Sip. Nah, masih belum selesai ya. Ada gunting penipis ujung-ujungnya untuk merapihkan. Nah, ini andalan untuk lebih menghaluskan tuh ya. Oke. Oke, kayak masih tebal. Masuk. Ujung-ujungnya ya, tapi bukan masuk ke dalam diginiin, tapi ujung-ujungnya ya. Baru dipanjangin gitu. Hah? Baru dipanjangin. Biasanya nyisir di belah samping. Tapi sekarang sukanya di belah samping atau belah tengah atau gimana? Boleh sih di koma atau kertas. Oke. Oke. Dan saya perlu cermin. Sorry ya, membelakangi ya. Oke. Oke. Kita nggak akan terlalu banyak motong atas ya. Udah pas sebenarnya ya. Nih, apalagi yang sebelah kiri udah bagus banget nih. Cuman yang sebelah sini agak masih panjang di sininya. Kita akan potong ya. Kita akan bagi 4 ya section ya. 1, 2, 3, 4. Karena kalau ditarik dari tengah ketebalan. Ya, tapi boleh nggak? Boleh sih sebenarnya. Kita ambil sedikit-sedikit ya, biar lebih presisi. Nah, jangan dipotong di bawah sini langsung seperti ini ya, sorry. Gimana sih? Tiba-tiba jadi lupa. Nah, jangan dipotong di bawah sini. Nanti hasilnya jadi line atau garis patah gitu ya. Nggak bagus lah ya jatuhnya tuh. Nah, jadi ditariknya dada. Gitu ya. Oke. Tarik dada ya. Oke. Oke, kita ambil yang tengahnya. Kita ambil dada. Sedadang. Tarik. Oke. Kita tarik. Hair dryer ada Mas Dan? Oke. Sip. Kalau ini sudah oke sih. Dikit ya, ujung-ujungnya aja. Sip. Oke, dah. Nah, nanti yang ini bisa pakai gunting penipis.
ya, atau divariasiin segitiga juga boleh sebenarnya. Mau divariasiin belakangnya nggak? Natural. Natural aja. Oke, kita natural. Bang, kayak belum rapi. Emang belum ya, santai aja. Gue juga deg-degan nih hasilnya gimana. Oke. Oh ya, biar kelihatan ya. Nah, kita rapihkan dulu pakai gunting. Sekarang memang pas di area sini, pas kita ambil pakai jari, kadang ya nggak presisi, susah juga. Ya. Nah ini, jurus terakhirnya, yaitu gunting penipis. Coba lihat mau nyukur siapapun, mau gitu. Kalau pakai penarikan, full penarikan pakai tangan, agak susah ya rapihnya. Tetap harus finishingnya ini. Paham ya? Gunting penipis tuh andalan banget ya. Mana yang masih tebel, mana yang udah pendek ya. Oke, kelihatan nggak semuanya? Kelihatan lah ya harusnya. Oke, ini sip. Nah, agak mendingan ya. Sip. Oke. Kelihatan nggak mas? Sini. Kelihatan. Oke. Sip. Oke. Nanti digunting atau di trimmer ya. Oke. Nah, sekarang lebih enak dilihat ya. Tuh, nggak terlalu seperti awal tadi. Oke. Oke. Dah. Dah kita coba styling Mas Dan. Ada ininya nggak? Menipiskan atas atau membuat tekstur. Bagusnya sih nggak seperti ini. Tapi bagusnya seperti ini. Karena kalau seperti ini biasanya di dalamnya itu ngegaris. Ya. Gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi kita section ngambilnya seperti ini. Oke. Kita ambil. Oke. Kita ambil. Potong, potong, potong ya. Bagusnya ya. Jadi jangan dari sini potong gini, biasanya di dalamnya itu kelihatan ada garisnya yang kepotongnya tuh ya. Oke. Jadi si rambut lebih ringan. Oke. Boleh dari sini. Oke. Tarik. Boleh juga di sini. Tok. Tok. Oke. 3 kali saya sambil jalan ya. Supaya enggak berat. Jadi diringankan dulu. Oke, sip. Oke. Dah, matiin dulu Mas Dan, Adan. Panas gak? Hah? Aman. Aman. Oke.
Ada pomade nggak Mas Nan? Yang ringan tapi clay, sisir. Ini panas ya. Lalu tarik ke samping. Oke. Supaya ada efek seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Oke. Simpan lagi. Kita pisahkan lagi. Oke. Terus kita cepetin aja. Panas ya? Enggak, aman ya. Sip. Coba. Aku pengen yang model kesini. Oke. Coba kita tarik ke sini, bagus nggak? Oke, bagus Mas Dan. Kita kesiniin. Yang ini agak di lift cut. Kita ulangi lagi hair dryernya. Oke. Bolehlah untuk selanjutnya materi-materi yang lain. Aku sambil. Nah, saya akan jelaskan ya. Jadi kita buat trim di bagian samping. Oke. Ini tidak bisa dilakukan atau hasilnya itu nggak sama dengan menggunakan full clipper. Karena lihat teman-teman bisa lihat tekstur ini nih, bisa lihat lihat kayak gini. Nah, kalau pakai clipper itu hasilnya itu jigrak dan lurus. Si rambut nggak bisa ditarik-tarik meskipun pakai pomade. Tapi lihat, nah yang kayak gini, tekstur gini yang bisa dihasilkan ketika teman-teman memadukan tadi section diagonal, lalu cutting line triangle atau segitiga, ya, lalu dipotong. Nah, ini tekstur yang kita dapatkan. Itu yang kita inginkan sekarang. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang dimaksud tekstur-tekstur yang kecil-kecil ini. Oke. Enggak jigrak seperti, maaf ya. Ini juga bisa termasuk long trim, tapi jigrak kan? Ya, benar nggak? Gitu.
Kurang lebih ini hasilnya teman-teman. Nah, hasil dari potongan saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat seperti tadi. Ada yang namanya section, ada yang namanya parting. Terus setelah itu ada over direction, memindahkan rambut yang belum dipotong ke yang sudah dipotong. Oke. Ada juga tension. Tension itu saat penarikan si rambutnya harus tegangannya harus kuat, ya. Harus apa ya? Tension tekanannya ya. Lalu ada cutting line, garis potongan. Garis potongannya ya agak miring segitiga. Kalau yang lurus square, ya. Karena si rambut pas kita tarik, jadi kayak bentuk kotak. Kalau kita kayak giniin si rambut kayak segi tiga, oke? Paham ya? Gitu. Terus juga body positioning kita motong di sini, rambutnya juga harus di sini, jangan kita di sini motong di sini, nggak akan presisi banget, oke? Ada over direction dan satu lagi direction, ya. Direction itu arah penarikan, mau ditarik ke sini atau mau ditarik ke sini, gitu ya, oke teman-teman, itu yang bisa dipelajari hari ini bersama Fiksi Barber Course Indonesia. Oke, thank you. Tiga. Oke teman-teman, dan ini hasilnya long trim with Koma hairstyle bersama para peserta kursus FBC Barber School memang. Thank you. Sip. Oke Mas, thank you ya. Udah Bang, turun, thank you. Terima kasih sudah mau dipakai model. Kasih uang 50.000, tepuk tangan. Oke, thank you. Dilanjutkan sama Firman ya. Sip.